Selamat pagi. Materi kita kali ini adalah menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Namun sebelumnya, bagaimana kondisi Anda saat ini? Pasti semuanya sehat dan baik-baik saja. Nah, pada materi kali ini tentu patut menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa pentingnya menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Kasih dan perdamaian tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya membutuhkan usaha dan kerja keras. Kasih dan perdamaian tidak akan tercipta hanya dengan mengucapkan shalom, damai sejahtera bagimu, horas, atau yahoo. Tidak serta-merta demikian. Nah, Abigail Disney 2013, seorang filantropis, perempuan pengusaha, juga aktivis masyarakat, pernah mengatakan demikian. Perdamaian adalah sebuah proses. Ini bahkan bukan sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Perdamaian adalah sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita kerjakan. Tahu dengan kata lain, kata perdamaian sendiri adalah sebuah kata kerja. Sehingga perdamaian adalah serangkaian pilihan dan keputusan. Ia harus dipertahankan, ia harus diperjuangkan. Perdamaian tidak diam-diam, perdamaian itu bergemuruh. Perdamaian dan juga kasih adalah tindakan. Nah, bagaimana mewujudkan perdamaian dan kasih? Ya, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam kehidupan kita. Seluruh perbuatan dan gaya hidup kita mesti mencerminkan perdamaian dan kasih, sehingga keduanya dapat terwujud dalam masyarakat kita di bumi kita ini. Nah, bagaimana peran agama dalam menghadirkan perdamaian? Bahwa setiap agama memiliki ajaran tentang damai atau perdamaian. Namun demikian tidak berarti bahwa kehadiran agama-agama secara otomatis menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama masyarakat. Perlu tindakan dan komitmen untuk mewujudkan dan mengupayakan kasih dan perdamaian dalam kehidupan nyata. Itu berarti bahwa ajaran Alkitab, firman Tuhan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata setiap hari. Lalu yang kedua, bagaimana agama memahami atau tentang perang. Nah, sejarah mencatat bahwa semua agama-agama besar di dunia, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, telah memiliki lembaran-lembaran kelam dalam menghadirkan perang di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa pada satu sisi agama-agama mengajarkan perdamaian, tetapi di pihak lain para pemeluk agama sering melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama atau tindakan kekerasan atas nama Tuhan. Lalu yang ketiga, perdamaian ada kaitannya dengan rasa takut. Kalau kita melihat berbagai peristiwa perang misalnya, bahwa perang terjadi karena ingin mempertahankan atau memperebutkan sumber daya alam. Perang Teluk pertama tahun 90 sampai 91, perang Teluk kedua 2003 sampai sekarang. Demikian juga dengan adanya rasa kebanggaan semua akan keunggulan bangsa sendiri. Adolf Hitler misalnya pada Perang Dunia ke-1 pada tahun 40-an. Demikian juga dengan suku Hutu di Rwanda yang membantai 800.000 suku Tutsi hanya karena menganggap suku Hutu itu merupakan kecoa yang layak dihancurkan. Dan kemudian perang juga ada kaitannya dengan rasa takut berlebihan. Misalnya perang Vietnam tahun 59 sampai 75 dan aneksasi Timur tahun 75 yang disebabkan oleh karena ketakutan akan komunis di wilayah Asia Tenggara. Lalu
Indonesia. Bangsa kita juga telah mencatat berbagai konflik, baik karena status sosial, baik karena konflik berbasis agama maupun dari sisi budaya dan ekonomi. Kita menyebut misalnya beberapa konflik di masa lalu, konflik Ambon, konflik Daya Madura, konflik 98, yang semuanya telah memakan korban dan menjadi luka tersendiri bagi bangsa ini. Kemudian konflik antar manusia dan kerusakan alam. Nah, dalam kondisi damai saja manusia memiliki andil besar dalam merusak alam. Misalnya pembalakan liar, penggundulan hutan, pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, membiarkan sampah plastik atau sampah tidak terurai bertebaran di mana-mana. Apalagi dalam kondisi perang, misalnya perang Vietnam yang pada masa itu bukan hanya menghancurkan manusia tetapi juga merusak alam, karena Amerika misalnya memiliki ketakutan bahwa pasukan atau tentara Vietnam bersembunyi di hutan-hutan, maka segala tumbuhan atau tanaman yang ada di hutan harus dirusak sehingga pasukan atau tentara Vietnam tidak bisa bersembunyi lagi di hutan-hutan. Kemudian yang ketiga adalah dialog antar iman atau dialog antar agama. Nah, apa tujuan daripada dilakukannya dialog? Yang pertama adalah membantu setiap kelompok, baik itu agama atau masyarakat, untuk lebih saling mengerti kelompok satu sama lain. Yang kedua, menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi rasa curiga satu sama lain. Dan yang ketiga, mendorong semua pihak untuk kerjasama, menciptakan rasa damai dan pelayanan bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Lalu bagaimana teks Alkitab atau apa pesan Alkitab dalam mewujudkan kasih dan perdamaian? Yang pertama kita melihat Amsal pasal 16 ayat 7. Sana dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lalu Roma pasal 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang terakhir Roma pasal 12 ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, apa hal yang bisa kita simpulkan pada materi ini? Yang pertama, bahwa kasih dan perdamaian tidak dapat hadir dengan sendirinya. Yang kedua, kita masing-masing perlu memulainya dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita perlu mengembangkan kebiasaan hidup untuk mewujudkan kasih dan perdamaian. Dan yang terakhir, bahwa rangkaian konflik, kekerasan, dan kebencian di dunia perlu diputuskan. Bagaimana caranya? Dengan membangun jembatan perdamaian dan saling pengertian adalah sebuah langkah nyata atau konkret untuk mengusahakan terciptanya kasih dan perdamaian di dunia ini. Demikian, semoga materi ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Atas perhatian kami menyampaikan terima kasih dan shalom.